Halo guys, aku Grace. Balik lagi di segmen Mirror, Mistis dan Horor. Kali ini aku akan ceritain kisah horor yang pernah diceritakan oleh Mas Rizky. Cerita ini viral banget di X. Bahkan ada video real yang membuktikan bahwa kehidupan dunia lain itu nyata. Langsung aja, stay with me. Don't scare and keep watching. Sebelum aku ceritain kisah lengkapnya, kali ini aku gak sendirian karena aku bareng Kak Fitri. Halo Kak Fitri, apa kabar? Baik. Kak Fitri udah pernah denger cerita-cerita horor belum nih? Beberapa udah, tapi untuk yang cerita ini kayaknya belum. Kayaknya belum, oke. Jadi aku mau ceritain, ini kisahnya viral banget di X, viral banget sampai dia masuk podcast juga. Dan katanya ya, kalau kita dengerin ini atau kita ceritain ulang, katanya bisa jadi kita digangguin. Oh, percaya banget. Jadi buat Kak Fitri sama orang-orang yang di rumah yang nonton, ya siap-siap aja. Oke? Oke. Kita mulai ceritanya. Cerita ini diceritain sama akun X. Nama akunnya itu Rizky Kiki. Ya, kita sebut aja Mas Rizky. Jadi Mas Rizky ini punya pengalaman. Dulu saat dia kuliah di Yogyakarta, dia itu ngekos di sana, ngekos di daerah Jogja. Rencananya, jadi ada kosan, katanya ada 2 kosan. Rencananya dia ke kosan yang kosan A, tapi ternyata penuh. Padahal kosan A ini tuh udah diincar banget karena banyak anak-anak di sana. Ternyata penuh. Pindahlah dia ke kosan B di depannya gitu, agak deket lah dari kosan A. Di kosan B ini dapet dia. Terus dia di awal kosan ini pun nggak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Emang pikiran dia ya udah ngekos selama dia kuliah di sana. Singkat cerita, dia tinggal di sana. Awal-awal dia itu kan masih maba. Saat masa ospek dia itu sama mamanya. Jadi dia masih ditemenin mamanya. Mamanya tidur di kosannya. Mamanya ikut betul di kosan itu. Terus dia tidur di sana. Beberapa hari kan biasa kalau ospek itu 3 harian ya. Iya. Nah, setelah ospek mamanya pulang. Jadi dia sendirian. Betul. Nah, di situ barulah Mas Rizky memulai thread ini dia viralkan karena dia ngerasa dia nggak tahu harus cerita sama siapa lagi, akhirnya dia tulis gitu. Nah, cerita ini berawal dari saat mamanya udah pulang. Dia udah sendiri di kosan, di situ dia merasakan penghuni-penghuni di sana yang bukan manusia mau kenalan sama dia. Serem ya? Serem, betul. Nah, bentuk kosannya ini ya, bentuknya itu kotak. Jadi tengahnya tuh kayak tempat parkiran. Kamar-kamarnya itu ya kotakan itu kamar-kamarnya. Mas Rizky tuh kamarnya di sini, agak dekat pojok. Saat itu dia di sana nggak rame-rame banget. Posisi kosannya emang belum terlalu rame gitu. Terus pas dia malam-malam ini sebelum gangguan puncaknya ya, ini waktu dia kenal-kenalan. Pas malam-malam, jadi suasananya tuh gelap. Suasana kosannya tuh emang gelap. Terus dia ngelihat ke satu arah di depannya, kan dia kotak nih. Dia di sini, nah dia ngelihat satu arah di sini. Jadi ada kamar di depan dia yang terbuka gede banget kamarnya. Kebuka pintunya gede banget. Terus kan karena gelap, jadi dia merhatiin banget ada apa di sana. Dia bertanya-tanya di otaknya kayak, ini kamar siapa? Punya siapa? Kok kebuka gitu? Karena udah malam, bingung. Sampai-sampai mungkin saking dia fokus yang ngeliatin kamar itu, dia ngeliat satu sosok kakek-kakek yang keluar dari kamar itu tanpa busana, tapi nggak ada gak ada dadanya. Jadi kayak kurus kayak titan gitu. Jadi dia ngelihat kayak titan tapi nggak terlalu jelas, cuman keluar gitu, nengok terus masuk lagi. Ngeledekin dia. Iya, abis itu ya itu mungkin kenalan doang. Pikir Mas Rizky seperti itu. Kira ya udah Mas Rizky ya udahlah kenalan doang lah gitu kan. Besok-besoknya Mas Rizky paling cuma digangguin bunyi gedebak-gedebu atau ya bunyi-bunyian lah. Cuman itu ya udah dilupain aja sama Mas Rizky. Singkat cerita, saat di semester ketiga kuliahnya dia digangguin lagi. Kali ini
dia digangguin, jadi dia lagi tidur. Di jam 2 dia dengar ada suara gagang pintu kretek gitu kan. Dia bangun, dia lihat gagang pintu itu gerak sendiri. Tapi sama dia saat itu gak kepikiran buat divideoin. Jadi ya udah cuman denger doang, ih kok aneh banget nih itu kan. Besoknya Mas Rizky ini cerita sama teman-temannya, gue semalam ngeliat pintu kosan gue tuh diginiin sama orang gitu kan. Teman-teman nggak percaya, kayak itu mah perasaan lu doang kali atau apa, apalagi jam 2 ya kan, siapa yang mau gangguin jam 2. Kira ya udah dilupakan lah tuh kan. Lusanya Mas Rizky ini baru pulang ngerjain tugas itu sekitar jam 12. Dia masuk ke kosannya, terus gak lama pintu kosannya tuh kayak kemarin lagi ada yang kretek-kretek. Itu ada videonya Kak, aku kasih lihat ya videonya. Oke. Woi, siapa tuh? Hah? Wah, gila sih. Berani banget dia buka pintu ya. Iya, Kalau gue sih lari deh. karena takut ya. Iyalah. Serem ya. Oke. Malam banget ini loh. Iya, jam malam 2 banget. Karena masih gelap tuh. Iya. Gelap banget kan. Oh. Nah, oke. Dari kejadian pas dia buka, akhirnya kan teman-temannya jadi percaya kalau dia ceritakan karena ada buktinya gitu. Singkat cerita, dia tidak mengalami gangguan lagi tuh selama beberapa hari atau beberapa bulan. Tiba-tiba dia mengalami gangguan lagi. Kejadiannya sama, kretek-kretekin pintu juga, tapi bedanya kali ini nggak dari luar, tapi dari dalam kamar mandi. Ada videonya lagi, aku kasih lihat ya. Oke. Serem juga ya. Gue nangis nih. Oke, sebentar, video ada lanjutannya. Karena dia kayaknya ngerekam 2 kali, mungkin dia Dia deg-degan juga ya. Dia juga takut kali, Iya, makanya dia dia juga rekamnya 2 kali ya. Betul banget. Ini rekaman yang kedua. Ini kamar mandinya. Iya, kamar mandinya. Pintunya dijebret gitu. Gokil sih ini. Nah, tapi nggak ada apa-apa. Jadi pas dia buka pintu itu pun ya nggak ada apa-apa. Akhirnya dia serem kan, ya udah dia mau ya udah lanjut tidur aja. Kayaknya dia juga tipe orang yang Cuek. iya bukan cuek Bukan sih, cuek. sebenarnya dicuek-cuekin aja gitu. Karena kan nanggung kali ya, mungkin pikir Kenapa dia nggak lari ya? Iya kan, bingung. Mungkin kalau kita di situ lari kali ya kita. Kalau gue sih lari langsung cari pertolongan. Iya, kita udah ngotok-ngotok sebelah Iya. minta tidur. Oke, Gue minta tidur bareng deh. nah dari Oktober 2018 sampai Juli 2020 itu nggak ada gangguan. Gangguannya paling kayak ya kecil-kecil. Dia sih bercerita di sini teman kosannya juga jadi dilemparin batu. Jadi ke bawah-bawah. Iya, jadi ke bawah-bawah. Terus dia juga pernah ketemu sama temen kosannya di gang. Temen kosannya tuh senyum seringai gitu di kosan, jadi pas-pasan terus kayak senyum gitu seringai. Nah terus dia balik ke kosannya, ternyata si orang yang tadi senyum ada di kosannya. Kosannya justru pintunya lagi kebuka gitu, makanya dia bisa lihat loh kok di sini itu bukannya tadi Lu senyumin gue. iya kan, ternyata ada di situ. Terus kata orang yang tadi dia temuin, enggak mana-mana, belum mandi ini dari pagi. Jadi dia nggak kemana-mana dari pagi. Di kosan itu aja, di kosan kamarnya itu dia. aja. Betul. Dia nggak tahu Siapa yang senyumin dia? nggak tahu. Nah bahkan dia pernah foto di pojokan. Terus dia dapat sesuatu yang nggak tahu itu apa. Ada penampakannya. Nah ini aku mau ngasih satu foto dulu. Jadi mereka kan katanya dilemparin batu tuh. Iya. Ini ada foto mereka tidur berjamaah di luar. Rame-rame. Tuh. Jadi tidurnya Tidurnya di teras ya, Iya. bukan di dalam. betul di lorong. Karena mengalami hal yang sama. Semuanya. Sama ini ada foto, aku terangin ya. Ini ada foto yang dia bilang pas dia foto ke sudut, terus dia dapet sesuatu. Nah ini fotonya. Mana penampakannya? Yang ini. Oh ini. Iya. Oke, orang ngintip. Iya, kayak ada yang ngintip. Kayaknya orangnya kebakar nih, gosong.
Iya, gak kelihatan ya. Nggak kelihatan Iya, gosong, terus serem. kayak dia lagi merangkak terus ngintip gitu. Nah, bener banget. Ih, merinding. Ini Iya. bener banget. Apa yang Kak Fitri lihat, ini dikonfirmasi. Sebetulnya aku mau ceritain ini di akhir dikonfirmasi, tapi nggak apa-apa karena tadi Kak Fitri udah spill. Kak Fitri bilang ini merangkak kan. Ada temennya yang bisa lihat setelah si Mas Rizky ini keluar dari kosan itu, orangnya bilang ada di pojokan perempuan yang jalannya tuh merangkak. Kayak kayang. Serem amat. Iya. Itu kan bener, soalnya ini penampakannya kayak merangkak gitu, Iya. terus dia langsung ngintip kan dari tembok gitu. Iya, di bawah ya. Iya, di bawah. Betul banget. Dari foto itu ya udah sama dia di save aja kan. Dia ya kalau dia ceritain ke temennya jadinya ada bukti, terus kan no pic hoax kan. Iya. Jadi dia foto, terus dia juga share ke ex ini. Nah, dia nggak nyangka kalau cerita dia viral. Karena kan seserem itu kan. Iya. Terus dia juga cerita. Jadi sebelah kanannya dia, jadi dia ini kamar dia nih. Sebelah kanannya tuh kosong. Nah, waktu itu ada maba yang nginep di sana juga gitu, di kos-kosan itu juga, tapi belum ada sebulan nggak kuat. Udah keluar. Karena kamar ini ada fotonya juga. Oke. Ini fotonya. Jadi katanya kamar yang Kak Fitri lihat saat ini itu dulu ada yang meninggal. Bunuh diri. Sepertinya si Ode. Jadi ada yang meninggal di sana, akhirnya kamar itu kosong. Nah, setiap ada yang tinggal di sana nggak betah gitu. Sebulan cabut. Tapi ini apa mata gue doang ya, kayak ada orang tiduran ya, item nih. Nggak tahu deh kalau Ya begini mungkin nih, ya. kayak orang. Mungkin nanti netizen juga bisa lihat Iya, kali bisa ya. kali ya. Iya juga ya. Ya, kayak orang ada Iya loh, tiduran aku gitu, juga- miring gitu kan. Iya, aku juga baru lihat loh. Oke, jadi di foto ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Kalau menurut dia sih nggak ada apa-apa. Cuma dia ngasih tahu kondisi kamarnya seperti ini. Nah, karena kamarnya bersebelahan, jadi kamar mandi dalamnya tuh pas-pasan sebelahannya. Nah, dia suka dengar ada orang yang biar mandi gitu. Padahal Kamarnya kosong. Betul. Padahal kamarnya kosong. Nah, ini Kak Fitri dia ada denahnya. Tadi kan kita cuma ngebayangin ya bentuknya Iya, kotak. betul. Nah, sekarang ada denahnya. Kamarnya dia yang mana nih? Kamar dia nih, yang Ini ada tulisan. kamar gue. Iya, betul banget. Oh, tadi dia tidur-tidur di lorong sini. Iya, di lorongnya ya, antara lorong, ya nggak tahu sih di Iya, bagian pokoknya mana. antara lorong mana, Iya, pokoknya tidurnya di lorong deh ya. betul banget. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ada tulisan kamar tamu ya. Iya. Jadi untuk kamar tamu itu dia nginepnya per hari. Kayak per hari atau enggak cuma per bulan. Jadi bukan kos-kosan yang kayak si Mas Rizky tinggalin ini. Tuh. Oke. Kita lanjut ya. Terus ini sih dia ngirimin screenshotan. Cuman mungkin screenshotannya nggak usah ditampilin ya. Jadi intinya screenshotan ini tuh nyeritain temen-temennya yang cerita ke dia kalau mereka juga mengalami Hal yang sama. hal-hal yang sama. Kayak dengerin suara ada orang mondar-mandir, terus ngelihat bayangan kayak gitu-gitu. Nah, ada satu kali dia ngevideoin. Jadi temennya ini ngevideoin kos-kosannya gitu ya. Ini kondisi kos-kosannya. Aku sih tadi pas nonton ini nggak menemukan apapun ya. Cuman kurang lebih kita jadi dapat gambaran lah. Ternyata kosannya seperti ini. Ini boleh dilihat. Jadi emang kalau malam sepi ini Kak. Nah tadi Kak Fitri udah lihat video suasananya ya. Itu suasana saat temennya Mas Rizky ini masih ada di kosan. Kali ini Mas Rizky cerita nih. Kali ini dia ngirim video lagi nih di X-nya. Dia cerita kalau hari itu dia sendirian di kosan. Karena orang-orang tuh udah pada balik semua. Pada pulang ya. Mungkin liburan kali ya. Ini masa liburan. Nah ini dia ngasih video. Video dia sendirian. Dan kalau tadi gelap, kali ini bener-bener gelap banget. Nih bisa dilihat. Day one, bener-bener nggak ada siapa-siapa tuh. Ini tuh bener-bener di kosan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Nah, salut sama Rizky. Iya, dia kuat banget ya sendirian. Bahkan nih, tadi kan ada lampu yang nyala tuh beberapa, itu dia yang nyalain. Oh dia yang nyalain? Dia yang nyalain karena dia bener-bener sendirian.
Nah, terus dia cuma ngasih video singkat kayak 3 detik doang, itu aktivitasnya. Oh, aktivitas. Ya mungkin nggak usah kita spill kali ya, karena emang bener-bener cuma aktivitas dia. Nah, dia cerita saat itu kan dia itu sendirian di sana. Ya jadi bersih-bersih ataupun apapun ya, jadi dia rapel gitu dia sendiri. Nah, dia ngirimin foto. Ini fotonya, jadi bisa dilihat sambil aku ceritain fotonya. Jadi di situ ada bola. Itu Dia bola sepatu ya. futsal ya, berat jadinya nih. Bola ini waktu itu pindah nih ke panah yang dia kasih tahu. Nah, dia bingung banget kok bisa, padahal kayaknya nggak ada indikasi dia buat jatuh atau indikasi dia buat kelemparnya Betul, ke situ, arah panah. ke seberangnya. Betul, itu kejadian yang menurut dia aneh gitu. Dan dia fotonya ya saat begini gitu, nggak bisa dia foto karena kan tuh kejadian ya tidak terduga ya. Iya. Oke, nah lanjut dia juga Mungkin setannya suka main bola kali. mungkin ya, mungkin anak kecil ya. Nah, ini juga kondisi after, kalau tadi kan before tuh kayaknya. Nah, ini tuh sesudah, kayak dia bingung banget bisa seperti ini kondisinya. Yang Jemurannya porak-poranda ini. betul. Terus juga di sini di pintu nih, pintunya Pintu kebuka. kebuka ya? Kan padahal nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Orangnya pun lagi pulang. Iya. Oh ya, tapi kamarnya ada isinya, ada orangnya. Harusnya ini ada. tuh kamar tamu deh. Oh, ini kamar tamu. Jadi kebuka gitu aja. Ada nih, terus kamarnya Franklin kebuka. Nah, jadi dia itu kan nama-namanya disebutkan di video atau di foto itu tuh sensor, udah disensor, udah jadi Franklin ini bukan nama asli. Oh gitu. Nah, jadi Franklin ini ceritanya dia dulu ngekos tapi di kamar tamu. Jadi ngekosnya tuh bukan yang di kamar kosannya. Iya, bukan tapi yang kamar lama. tamu. Betul. Nah, dia tuh waktu itu ngalamin ada yang mondar-mandir jadi di depan kamar dia. Terus dia katanya ketemu nenek-nenek. Dari yang mondar-mandir aja, si Franklin ini akhirnya memutuskan untuk pulang ke Klaten. Jadi orang Klaten. Oh, dia orang Klaten. Iya, dia pulang ke Klaten, udah nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi ngekos di situ. Betul. Nah, ini yang kebuka ya kamar yang si Franklin itu. Betul. Nah, itu kan waktu masih kosong kosannya. Jadi kan dia nonton TV. Nah, kalau orang dulu kan remote-nya tuh kalau nggak jalan tuh diketok-ketok gitu kan. Nah, dia ketok-ketok tuh di temboknya dia. Dok-dok gitu, ada yang bales ketokannya. Dok-dok lagi. Dok-dok lagi, padahal kamarnya kosong. Karena emang benar-benar dia sendirian di lantai 2 itu. Nah, pernah juga ada hal-hal aneh yang kalau aku baca sih gak masuk akal aja ya Kak ya. Karena dia pernah tiba-tiba kamarnya berantakan, dia kasih fotonya. Nih, kamarnya berantakan banget. Parah banget ini berantakannya ya. Sampai jemuran ya? Iya, semua jatuh. Jatuh ke bawah. Tuh, barang-barangnya jatuh. Terus ada, kata dia ngalamin barang yang hilang, terus ada lagi. Jadi hilang terus tiba-tiba ada lagi. Nah, itu diumpetin. Iya. Terus dia pernah ngalamin satu kejadian, kayaknya dia tuh janjian sama temennya gitu ya kalau yang aku tangkap. Dia janjian sama temennya. Terus temennya ini udah nyampe ke kosannya, sedangkan dia lagi buang air besar di kamar mandinya dia, kamar mandi dalam. Nah, terus anehnya dia denger dari luar, kan kita biasa kalau kamar mandi emang denger kan suara orang. Ada yang buka pintu nih, ada yang buka pintu masuk. Terus si temannya ini buka WC. Kan dia lagi di dalam BAB kan, dia buka WC. Nah, temennya nggak lihat ada dia, tapi si Mas Rizky lihat ada temennya. Ada temennya. Temennya nih masuk, buka pintu, ngelihat kanan kiri bingung, nggak ada orangnya gitu kan. Oh, berarti Mas Rizky lagi diumpetin tuh. Iya, nah Mas Rizky bingung. Pokoknya di tengah-tengah, dia sih ngelawak di sini di tengah-tengah ngedennya dia, katanya dia sambil mikir apa pindah ke dimensi lain gitu kan. Kira pas dia keluar, dia ngobrol gitu sama temennya, lu tadi buka pintu gue lagi, enggak, lu nggak ada di kamar mandi gitu. Jadi si tamunya Mas Rizky ini temennya ngerasa Mas Rizky nggak ada dimanapun. Iya. Tapi Mas Rizky tuh lihat dia lagi masuk. buka kamar mandi pas dia lagi ngeden kan. Betul banget. Jangan-jangan pas Mas Rizky lagi ngeden, dia tuh pindah ke alam lain. Iya, saking fokusnya ya, pindah ke alam lain. Nah,
Udah gitu nggak sampai situ, gangguannya jadi gangguan fisik nih, karena si Mas Rizky ini suka ngerasa bangun tidur badannya tuh sakit-sakit atau pernah memar dan dia foto memarnya. Ini parah banget sih memarnya. Oh ini kayak abis digebukin. Iya, kayak habis ditonjok sama orang. Ini serem banget sih emang, karena gangguannya Mas Rizky, bukannya pindah Mas Rizky nih. iya kan, sampai fisik gangguannya tuh. Nah, pernah juga jadi si temennya tadi yang Franklin itu datang ngambil barang deh, kalau nggak salah ngambil atau ngasih barang gitu ke kosannya Mas Rizky. Jadi pas dia datang, Mas Rizky itu lagi nongkrong sama temennya di kosan dia, di dalam kosan. Di dalam kosannya. Terus pas si Franklin datang, dia langsung kabur lagi, langsung minta temenin ke bawah gitu kan. Minta temenin, kenapa minta temenin ke bawah? Pokoknya akhirnya di chat dia cerita tuh kalau tadi pada saat dia nyampe, dia ngeliat, jadi Mas Rizky tuh duduk, belakangnya tuh kamar mandi. Nah katanya dia ngeliat ada yang dada-dada Di kamar mandinya. dari kamar mandi, tapi yang dia lihat cuma tangan doang. Jadi tangan gini-gini doang, dada-dada doang. Nah terus ya serius, maksudnya ditanya beneran nggak sih gitu? Beneran dia ngelihat, katanya ada tangan itu. Nah ada satu kejadian lagi, si Mas Rizky ini kan video callan. Awalnya call doang, bukan video, call doang sama teman-temannya. Terus daripada takut ya kan, mending video callan aja nih, ganti. Jadi berasa ramenya ya. Betul. Nah ini ada videonya. Jadi katanya saat video call, temennya tuh iseng. Temennya itu bilang, coba Ki lu fokusin ke arah lampu gitu kan, ke arah lampu. Coba kita lihat ada movement nggak gitu, ada pergerakan nggak. Nah itu temannya kepo tuh. Nah temennya kepo. Akhirnya di video ini terbukti kalau Ada penampakan. Kak Fitri lihat dulu aja ya. Oke. Ini yang Mas Rizky-nya. Ini Mas Rizky-nya. Kenapa Mas Rizky nggak pakai muka? Karena dia lagi fokus ke, nah Lampunya goyang loh. iya. Lampunya goyang sendiri. Makanya teman-temannya pun juga kaget. Nah, Gokil sih ini. Dia udah mulai menunjukkan. iya, geraknya juga Iya cepat banget di depan orang-orang. betul cepet dan kayaknya itu geraknya lama ya. Maksudnya lama tuh kayak jauh gitu, jauh movementnya. Mungkin dia mau belajar kali. Saya kan lampu belajar kan yang nyala. Iya benar. Yang geser. Nah dari video yang tadi ya akhirnya si Mas Rizky ini tidurnya rep-repan, ketindihan. Sejak saat itu ya dia 4 harian nggak pulang ke kosannya. Sakit dia. Nginep dia nginep. nginep di rumah temennya karena takut kan, udah seperti itu gangguannya cukup mengganggu lah. Cukup ekstrim ini. Betul banget. Nah ini ada lagi cerita agak creepy ya. Ini ceritanya agak creepy. Terus dia ceritain di satu ini kita lihat aja ya. Nah ini. Jadi dia cerita, dia tulisin di situ. Intinya dia cerita tentang dia itu dengar suara orang ketawa. Dia dengar suara orang ketawa di jam 2 ya kan, di jam 2 dia dengar suara orang ketawa. Terus dia karena mau ke dapur, jadi dia pikir tuh yang ketawa-ketawa itu bukan hantu. Betul, temen-temennya kan nih. Dia ngomong, jadi kan aku baru balik jam 2 kurang 15. Pas masuk dengar suara orang ngobrol, ketawa-ketawa. Ya dia lurus aja jalannya karena dia pikir mungkin anak bawah. Betul, teman-temannya tuh di bawah. Betul. Nah, jam 2 dia lapar katanya. Jam 2 dia lapar, dia ngambil roti. Kenapa Mas Rizky ini suka banget bangun Jam tengah malam 2, ya? iya Jam ya. 2 ya? Dari tadi ceritanya jam 2 jam 2 terus 20. ya. Nah, itu suara ketawanya makin gede, kayak rame banget di jam 2 itu. Nah, dia bingung kok si Kepo. ibu nggak ini ya, maksudnya marah-marah. nggak komplain ya gitu. Ya udahlah ya kan, nggak ambil pusing ya kan. Pas dia mau ke atas di pertengahan tangga tuh, tahu nggak kata dia, suaranya ada lagi. Jadi pas di dapur sempet hilang. Terus dia mau naik lagi, ada lagi suaranya. Suaranya ada lagi dan itu bener-bener rame orang ngobrol, berisik banget ya kan, rame orang ngobrol. Terus dia langsung lari katanya, ngelewatin kamar tutup mata karena ternyata dari perjalanan di tengah tangga dia baru sadar kalau suaranya yang tadi itu berasal dari kamarnya dia.
Jadi dia denger kamarnya dia tuh penuh orang, rame, ketawa-ketawa. Makanya dia bilang dia lari sambil tutup mata masuk ke dalam kamarnya dia aja gitu. Itu aneh banget kan. Kenapa Mas Rizky lari ke kamar Mas Rizky? Iya, bingung juga ya kan. Dia bilang katanya ke kamar kunci pintu nyetel murotal katanya. Gue kira denger lagu dangdut. Iya. Nah, udah gitu dia juga pernah videoin. Cuman dia nggak kasih tahu sih ini tepatnya kapan gitu. Intinya dia pernah videoin langit, gambar langit. Karena katanya suara geledeknya tuh aneh. Ini kita bisa lihat ya. Sebenarnya sih kalau keseluruhan video ini nggak ada yang aneh. Tapi emang kosannya kayak serem ya, kayak gelap Iya, gitu ya. Emang kayak kosan lama ya. Nah, geledeknya kayak gitu doang tapi. Nah, sebetulnya Padahal tidak lagi cerah ya. betul. Sebetulnya tidak ada yang aneh kan? Nah, ternyata kita yang kurang jeli. Oh. Ternyata di video ini itu ada penampakan. Coba lihat. Ini dia screenshot tuh. Nah, Kok apa sih ini? nih kita terangin ya. Oke. Mana nih? Nih. Oke. Oh, kayak Noong palanya. kayak Suketi ini ya. Iya, dia dari atas ya. Iya. Kalau tadi kan dari bawah. Ah. Kali ini dia di atas tuh. Ini kuntilanak kayaknya nih. Nah, Bener nggak? nggak tahu ya, tapi memang ada perempuan dan nenek-nenek. Ya kan sama-sama cewek ya, mungkin ya. Soalnya Mungkin ini kali ya. bener-bener kelihatannya cuma kepala, Iya, kayak rambut panjang rambut juga. panjang kelihatannya ya. Jadi gitu ya. Nah nggak tahu tuh gimana. Oke, lanjut dari situ dia juga ngalamin pernah dengar suara. Jadi dia videoin, tapi sebenarnya ini isi video itu nggak ada apa-apa. Cuman bisa didengar videonya. Jadi dia di sini ini Kak Fitri harus detail ya dengerinnya karena ada suara cewek ketawa tapi dominan suara kucing. Suara anabul. Nah, jadi ini Kak Fitri bisa dengerin atau Kak Fitri dengerin langsung di Aku dengerin kuping langsung aja ya. Suara kucing. Suara kucing ya dominan ya. Tapi sebetulnya ada suara dia nanti coba ya dibantu sama editor supaya bisa kita sama-sama dengar. Dia kira-kira tuh ada samar-samar suara yang ngikutin jadinya. Harus pakai headset kayaknya. Kayaknya karena nyaru banget suaranya. Sama suara kucing. Betul. Aku kemarin udah denger ini pun berkali-kali kayak aku cari di mana bagian suara cewek ketawa gitu. Tapi ternyata akhirnya dapet juga. Emang harus detail. Nah, nggak sampai situ. Kalau tadi oke lah suaranya, suara cewek kurang jelas ya kan. Sampai satu hari dia ada suara, dia denger ada suara alarm. Padahal hari-hari sebelumnya nggak ada suara alarm gitu kan. Ya siapa yang mau nyetel alarm juga di kamar yang tidak berpenghuni gitu kan. Nah ini suara alarm ya. Ini boleh didengar juga sama Kak Fitri langsung di. Nah itu alarm ya. Nah nggak sampai situ. Ini kan nggak terlalu kedengeran ya. Beberapa menit kemudian lagi makin kencang bunyinya. Kali ini nggak usah pakai itu udah kedengeran. Oh, udah kedengeran. Serem banget. Ini bukan alarm. Ini bunyi jam-jaman dulu kayaknya nih. Oh yang iya. ada ginian ya, ada bandul ya. Tong teng. Itu kayak alarmnya, betul. Ini kayak alarm serem banget ini. Jadi makin kencang
Ya kan, makin kencang. Jadi tadi kita nggak denger apa-apa. Kemarin ya aku ya sebelum ceritain ini ke Kak Fitri, aku kan sempet dengerin duluan kan. Pas aku dengerin duluan tuh serem banget sih. Maksudnya awalnya aku nggak kalau itu suara alarm itu apa sih gitu, sampai aku dengerin banget. Pas kedua aku langsung wah. Kayak itu bukan alarm tapi kayak suara jam-jaman dulu tuh. Jam-jaman dulu ya. Bener. Nah, oke lanjut. Dia nggak cuma cerita sampai situ aja gitu. Dia juga pernah. Jadi dia pernah ngobrol gitu ya sama temannya gitu. Bukan temannya sih, anak ibu kos. Jadi dari dapur ngobrol sama anak ibu kos gitu kan. Terus dia kayak ngasih tahu gitu kalau ada yang nongol ngeliatin gitu, kayak digangguin lah dia di situ. Nah, penunggu senior yang kalau kata teman-teman gue IndiHome asik, itu nenek-nenek. Jadi teman-temannya dia tuh bilang kalau ada sosok nenek-nenek di sana. Di kos-kosannya dia. Di kos-kosannya dia. Nah, ini dia tuh dikasih, jadi dia ngasih foto gitu ke temennya. Ini fotonya screenshotannya. Ini kan kurang jelas ya. Iya. Nah, ini yang jelasnya. Nih. Ini dilingkarin sama dia. Ini nenek-neneknya. Iya, jadi kayak pakai jubah gitu ya, kerudungan loh. Iya. Terus dia kayak madep belakang kan. Betul. Nah, mungkin kita kan bisa berpikir ini orang kali ya. Nah, karena di foto kedua tempat yang sama hilang. Serem ya. Nah, makanya teman-temannya itu pada bilang itu kayaknya sosok yang di sana tuh nenek-nenek gitu. Nah, terus dia juga pernah waktu itu dia ngeliat ada poci. Jadi dia lagi main Among Us katanya. Mungkin karena suara dia terlalu rame apa gimana gitu kan. Nggak sengaja dia ngeliat di balkon seberangnya dia itu ada 3 poci. Nih, dia gambarnya seperti ini. Oh, 3 potski nih. Iya, kata dia 1 menghadap ke belakang, yang 2 itu dempetan. Dia nggak bisa foto mungkin karena emang nggak kelihatan kali ya di foto ya. Takut juga dia gemeter pegang handphonenya. Betul banget. Nah, terus dia bilang kalau dia sama temennya itu lagi nonton di kamarnya dia gitu kan, nonton Pocong Origin. Film Pocong Origin. Terus pas di bagian jump scare tiba-tiba ada kucing yang maksa masuk ke kosannya dia, ke kamarnya dia. Iya, bener-bener semaksa itu. Bahkan ada videonya, ada suara kucingnya gitu. Nah, nih ini video kucing. Nah, itu ada suara kucingnya. Habis lagi nonton pocong, tau-tau datang. Masuk ya. Anjir. Oke, jadi tadi Kak Fitri udah lihat kan video dia kucingnya maksa masuk kamarnya dia. Betul, emang sih nggak kelihatan ya kucingnya kayak gimana, nggak kelihatan. Cuman suaranya kencang banget. Betul. Nah, terus di waktu yang sama juga mungkin setelah kejadian kucing itu, jadi dia ngerasa ada yang lari-lari di depan pintunya. Di depan pintunya dia. Cuma pas dibuka nggak ada apa-apa. Nah, ini dia videoin. Demi Allah gue gak berani. Astagfirullahaladzim. Nah, padahal dia dengar ada suara yang lari-lari. Nekat juga dia ya? Iya, selalu begitu ya. Selalu dia nekat banget. Buka pintu. Betul. Nah, terus pokoknya saat dia nonton film itu gitu di waktu yang sama, kucing maksa masuk lah, ada yang lari-lari lah, bahkan ada yang ngetok jendelanya dia. Yang ngetok-ngetok tanpa sebab gitu. Mungkin mau ikutan nonton juga kali dia. Bisa jadi, atau mungkin merasa terpanggil gak sih? Kali. Karena dia nonton gitu, daripada nonton lu lihat gua nih langsung, mungkin gitu. Dia nonton gua langsung aja. Mungkin ya. Nah, setelah itu bulan Februari 2021, sebulan sebelum dia cabut kosan nih, padahal mau sampai akhir nih, mau cabut kosan, dia ketemu rambut. Rambut, gumpalan rambut gitu banyak ya. Di video sebelumnya nih, buat yang nonton video, di video sebelumnya juga aku sempat ceritain soal rambut yang gumpalan yang nggak tahu dari siapa. Nah, sama di kosan ini pun ada seperti itu kejadiannya. Ada gumpalan rambut tersebar di seluruh kan kotak tuh,
sisi-sisi kosannya gitu ya. Depan kamar orang. Enggak, Sisi-sisinya. iya kurang lebih gitu. Cuman enggak spesifik satu kamar satu itu gitu. Cuman tersebar. Terus dia sampai bingung ini rambut siapa. Ditanya Di ke teras kos-kosan. bener, karena rambutnya tuh katanya beda, teksturnya itu gimbal. Jadi kayak ibu kos pun bingung, bukan rambut ibu kos. Bahkan ibu kos yang katanya setelah tahu jadi panik katanya. Nih kita lihat videonya ya. Masya Allah, banyak banget ini. Nah, dan nggak cuma satu gumpalan kan. Tadi ada yang banyak Ada banget. 3 ya kan? Serem banget. Nah, dulu sebenarnya kata dia pernah rambut banyak gini, cuman ya aneh aja penjelasannya gitu. Tapi ya positif thinking aja dia. Mungkin burung yang bawa, cuman burung apa yang bawa rambut sebanyak itu kan? Bawa angin kali terbang. Ya mungkin ya. Nah ini ada dia videoin lagi, masih kayak tadi, cuman katanya rambutnya lebih banyak. Padahal kamar kos-kosannya kosong ya. Betul. Nah, jadi masih menjadi misteri itu Rambut siapa sampai sekarang? rambut siapa gitu sampai sekarang. Nah, singkat cerita, pokoknya setelah mengalami kejadian yang begitu banyak, akhirnya ya dia cerita mungkin ya sama teman-teman ya, apalagi ceritanya sudah viral ya, pasti teman-temannya yang bisa melihat hal-hal begitu tuh membantu dia. Akhirnya diceritain lah kalau di sana sosoknya ada apa aja nih. Ini dikasih tahu nih tempat-tempatnya. Di gudang adalah tempat nenek. Gudang ada nenek-nenek. Bahkan katanya ya Kak Fitri, di gudangnya itu kejadian anehnya adalah lampu nih mati terus. Jadi meskipun diganti yang baru tuh tetap mati terus. Tetap mati lagi. Iya. Nah ini di kejadian di gudang. Terus dia, nah ini yang tadi kita lihat ngintip. Iya, Sosok dia yang bilang ngintip ya. katanya di sini kayak kayang gitu. Ada yang kayak kayang. Mungkin dulu ceweknya itu kali Apa? yang suka kayang tuh dance. Oh dance mungkin ya, mantan dance. Oke. Nah ini di sini itu katanya kayak ada muka. Cuman aku nggak tahu sih spesifiknya di bagian mana kayak ada muka. Karena di sini tuh juga kejadian yang temennya sempat ngeliat ada wajah gitu di sini. Nah kebetulan si orang yang temennya dia yang bisa lihat pun ngomong hal yang sama gitu. Di sini kayak ada wajah orang gitu. Tapi nggak ketangkep ya. Nggak ketangkep. Nah ini di sini pernah dilihat ada CCTV, katanya di lampu tuh kayak ada yang merayap, tapi rusak videonya. Jadi video CCTV-nya tuh apa tuh namanya video CCTV-nya tuh? Samar, error, korup. Kita lupa bahasa ini, dia tulis video CCTV-nya tiba-tiba korup. Nah serem juga ini. serem ya. Terus dia di situ lihat juga ini yang poci 3 biji. Oh ada di situ. Di daerah sini. Ada potski 3 biji, tapi nggak ketangkep nih potskinya. Enggak, makanya dia cuma gambarin yang tadi itu, yang cuman Potskinya ada di sini. iya gitu. Potskinya mau eksis dia tuh. Nah, udah dari situ dia sudah menceritakan. Nah ini yang tadi aku bilang, aku punya video kalau di kosannya dia gitu sendirian malam-malam tuh seperti apa. Nah kurang lebih seperti ini, segelap itu. Iya nggak ada lampu loh. Sama sekali nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Nah jadi dia membuktikan dia benar-benar sendiri gitu, gelap banget. Nggak ada orang sama sekali ya. Sama sekali. Di situ ceritanya berakhir. Kata Mas Rizky, makasih ya yang udah nyempetin baca, dan gua harap nama kosan ataupun kosannya jangan disebar. Jadi kalaupun ada yang kita tahu gitu, tahu kosannya di mana, namanya betul, apa, jangan dikasih tahu. Betul banget. Nah waktu itu ini di akhir cerita aku sempat nonton podcastnya kan. Jadi di situ kan dia ceritain juga kurang lebih hal ya sama lah apa yang terjadi di sini. Nah katanya dia sempat kena gangguan juga setelah dia pindah ke rumahnya. Ngikut terus. Ngikut, tapi ngikutnya tuh karena
cerita ini kembali viral saat itu. Jadi pas viral lagi nih, kan ini berarti 2-3 tahap viral ya kayaknya. Karena ya serem banget kan Kak ceritanya. Nah itu ternyata dia digangguin lagi. Nah makanya dia menghimbau sih ya untuk hati-hati lah gitu. Karena takutnya kan terjadi sesuatu kenapa-kenapa kayak gitu. Makanya dia bilang ya hati-hati aja. Nah gimana menurut Kak Fitri dari cerita ini? Serem banget sih ceritanya. Kalau gue yang jadi Mas Rizky sih dari awal tuh gue udah pindah. Karena gue juga mau aman ya. Iya. Ya kan takut kan digangguin setan. Apalagi digangguinnya kan nggak kayak terus-terusan gitu kan. Betul. Ketok-ketok pintunya. Terus di kamar mandi lah ada juga. Betul. Sampai dia udah ngelihat orang yang ngintip, ngeliat si Potski itu. Dan dia bertahan di sini tuh 4 tahun loh Kak. Dan itu tuh waktu lama Iya, banget, 4 itu tahun lama ya. banget. Hei Mas Rizky, kenapa Anda bertahan Mas Rizky? Oke, Mas Rizky di sini tuh ngasih tahu Kak kenapa dia bertahan. Katanya karena kosannya itu memorable, kayak banyak memori di situ. Terus temennya asik, orang-orang sananya. Terus katanya ibu kosnya itu udah kayak orang tua banget. Ibu kosnya baik berarti. Jadi dia berat gitu kayaknya untuk ninggalin. Sampai kayaknya hal-hal seperti ini kayak udah lewat aja gitu. Sampai berat ditinggalin tuh setan-setan tuh. Iya betul. Oke Kak Fitri, ngobrol kita yang soal horor-horor ini sampai sini dulu. Oke. Terima kasih Kak Fitri udah nemenin aku. Sama-sama Nggak kapok kan ya? Nggak kapok. Ya, Seru banget nextnya, soalnya. Nextnya betul. kita cari lagi Oke. cerita setan yang lebih serem ya. Bener ya, nanti Oke. temenin aku lagi ya. Oke siap. Oke, terima kasih Kak Fitri. Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga, nonton keseruan aku ngobrolin cerita ini sama Kak Fitri gitu. Semoga Mas Rizky selalu dalam lindungan Tuhan dan semoga teman-teman bisa ngambil sisi positifnya dari video ini. Terima kasih teman-teman, kita lanjutin lagi di next video.